Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51. Kita baca tadi ayat ke-5 balik sampai 8 balik. Sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa 'uyun, mereka itu berada dalam jannat, taman-taman surga, wa 'uyun, dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil, akhizina, mereka mengambil, ma'atahum, apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, sesungguhnya mereka kanu, adalah mereka itu dulu di dunia sebelum masuk surga, mereka muhsinin, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu, dan mereka dulu di atas dunia, qalilan minal laili ma yahja'un, qalilan, sedikit sekali tidur di malam hari, wabil ashari, dan di waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim, dan pada harta benda mereka ada hakun, ada hak orang miskin, lisailin, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, bagi orang yang talambek jago subuh, tetapi azan subuh belum dikumandangkan, apa yang mesti dilakukan? Apakah salat tahajud, salat witir, atau berdoa, berzikir, atau baca Quran dan lain sebagainya? Yang pertama dulu, salat malam disebut juga dengan lail, salatul lail, salat malam. Yang dikatakan salat malam adalah salat yang dikerjakan semenjak setelah salat isya sampai menjelang subuh masuk. Apapun salat yang kita lakukan namanya lail, salatul lail, tidak ada minta, salatul lail. Jadi salat sunat yang kita kerajukan semenjak setelah salat isya sampai menjelang azan subuh dikumandangkan,
namanya salatul lail. Beko populer lah namanya qiyamul lail. Qiyam tegak bangun berdiri, tidak lalu dan tidak tidur. Lail di malam hari. Terpakailah kata-kata qiyamul lail orang yang tidak lalu atau tidak tidur, bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah. Antara lain salat. Itu makanya populer loh nanti salat malam itu dengan qiyamul lail. Lalu tiba di Ramadan namanya tarawih, witir. Kemudian adalah nama tahajud. Di antara sekian banyak pengertian tahajud adalah tahajud, bangun tidur. Istiqazu minan naum. Bangun daripada tidur di malam hari. Nama tahajud. Lalu siapa yang bangun daripada tidur di malam hari, salat, bernamalah salat tahajud. Salat sunat yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Tahajud. Nah, semua salat-salat yang kita lakukan di malam hari itu termasuk ke dalam salatul lail. Salat malam. Salat-salat sunat yang kita kerjakan di malam hari salatul lail. Namanya macam-macam. Kalau bilangannya ganjil, witir. Secara bahasa witir artinya adalah ganjil. Lawan genap. Lawan daripada syafi', wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Maka salat malam yang jumlah rakaatnya ganjil nama witir. Khusus witir, Nabi pernah mengerjakannya atau membolehkannya kepada para sahabat mengerjakannya setelah Isya. Sebagaimana boleh juga dikerjakan sebelum tidur, atau boleh dikerjakan bangun tidur di malam hari, dan boleh juga nanti di ujung malam sebelum masuk subuh. Kesemuanya itu ada dalil-dalilnya. Kalau tanya dalil, ada dalil-dalilnya, dan itu ketemu dalam kitab-kitab fikih. Kau bagi nama menuntut dalil, bah? Ada dalilnya. Cuman kan tak mungkin kita bacakan satu persatu. Dan pun tak hafal satu alam. Dan dapat dia mana hafal. Nah, bagi orang yang pede, yakin, bahasanya kata tak bangun di malam hari untuk salat malam hari, yang sering disebut dengan tahajud, maka sebaiknya witirnya ditunda, digabung dengan tahajud. Digabung dengan tahajud menjadi sabaleh. Genap tambah ganjil sabaleh. Tapi bagi orang yang tak yakin, tak pede, atau malih jago di malam hari, silakan witir kalalok. Berapa jumlahnya nantilah. Pokoknya witir kalalok. Bagi orang yang tak lo mungkin kawitir kalalok. Sebab itu kalau lawatamu yo bantah yo kin sao nyo tak bisa pisah lah. Kin. Surah Isya. Salat Isya berjamaah di masjid bagi laki-laki atau bagi perempuan. Setelah itu salat sunat
ba'diyah, salat sunat rawatib muakkad, setelah Isya 2 rakaat, langsung witir 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau terserah berapa rakaat. Kalau witir itu bisa bagi nam pamalih sangat pamalih 1 rakaat, 3, 5, 7, 9 sebalik. Yang 1 rakaat ko boleh saja, biasanya di ujung malam. Jadi aku kata, alun salat subuh lah. Sementara kita alun witir lah. Alun witir. Kemungkinan kau lagi bisa 2 rakaat atau 1 rakaat. Nah, bagi orang yang khawatir nanti masuk subuh sementara alun witir lah 1 rakaat. Jadi boleh kau witir 1 rakaat boleh. Salaan namanya witir. Witir namanya 2 tambah 1. 3 rakaat. Salat sunat 2 rakaat tambah witir cek. Nah, jadi ada keringanan, ada kelonggaran. Meskipun dalam hadis dikatakan ij'alu akhira salatikumul lail al-witr. Jadi kalah akhir penutup salat sunat malam kamu witir. Sehingga bagi sebagian orang witir ko populer dengan salat penutup. Karena memang witir ko yang paling bagus menjadi penutup, menjadi akhir daripada salat-salat sunat di malam hari. Lalu haruskah witir ko menjadi penutup salat sunat malam hari, atau haruskah witir itu di ujung malam sebelum subuh? Meskikah? Jawapannya tidak. Karena Nabi pernah membolehkan, bahkan beliau ada mengerjakan setelah Isya atau kalalau atau tengah malam atau di ujung malam. Berarti fleksibel. Cuma kata sebagian ulama yang terbaik adalah di ujung malam sebagai penutup, penyudahi, pengakhiri salat-salat sunat di malam hari. Nah, bagi orang yang lah salat sunatnya witir kalalau atau sudah Isya, lalu tersentak malam hari, tidak mau betul lalu, atau capek jago jam 2:30 jam sampai lah jago, kalalau tangguang, atau tidak mau betul lalu, silakan salat sunat, tapi witir tidak ada lagi, karena la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Witir tidak boleh 2 kali. Kalau Allah di awal malam atau sesudah Isya, tidak ada witir lain. Tidak ada witir lain. Walaupun yang terbaik witir itu di ujung penutup, cuman ada seseorang yang inginnya witir sudah Isya, dia kok tidak terjago, atau mata tekan tua, atau malai sangai, kini mel witir. Silakan witir sudah Isya. Atau kalau andai kan tersentak bangun di malam hari, salatlah kamu salat minimal 2 rakaat. Tapi tidak ada witir lah. Sebab witir lah dikerjakan di awal malam. Di awal malam. Witir. Nah, balik kita kaji cekau. Kan ada orang nanti berpendapat di rompaan salat ke. Ada rompaan salat ke. Kalau cakap witir 3, beko ditambah menjadi cik lain. Di awal malam lah witirnya 3. Jaga malam salat cik lain. Kalau ganok tu kan witir lain. 3 tambah cik orang. Hello. 3 tambah cik. Kan tak witir lagi.
Setelah jaga-jaga malam terbaca lah habis itu jaga. Itu salat genap. Salat genap. Lalu witir lah. Sebabnya ingin mengusahakan agar witir ko penutup salat malam. Kecil para ulama yang membantah dari Nabi tidak ada tuntunannya dah. Dan tidak ada beliau mengajarkan seperti itu. Yang kedua, cakap salat di awal malam tiga, kemudian lah lalu lah kaya lah terkantui lah bobok lah sudah. Dah basing yang siginjang lah. Kau jaga malam terbaca, kalau tidak satali lah. Kalau tidak satali, cakap Assalamualaikum. Tapi ada pendapat, macam itu supaya jangan aneh lah gitu. Ada pendapat seperti itu. Dan agak kondang lah ustaz yang membicarakan itu. Populer bagi sebagian orang yang membolehkan seperti itu. Supaya nanti jangan menjadi heran, tercanggang, ada pemahaman pendapat seperti itu, tapi dibantah oleh pakar-pakar fikih, pakar-pakar hadis, dan memang tidak ada dilakukan Nabi demikian. Cuman ada gitu. Dengan begitunya kalah 3 kali witir semalam tu. 3, kau jago tambah cek, berko penutui, tambah lo bilang ganjil kan 3 kali sebenarnya. Pendapat ambo, ia nak biasa-biasa sen lah. Jangan aneh-aneh lo lah itu. Walaupun kok sialah ustaznya, kalau setuju ikut, tapi kalau nambo yang normal-normal saya. Jalan rancak lagi ke tempuh jalan lorong-lorong nak kelok-kelok. Mudah-mudahan tertangkap makasihnya. Kalau tertangkap paham salah. Kemudian andaikan kaji pangkal juga, kita jago jam 4:30. Jam 4:30 subuh. Yang mesti kita lakukan. Itu kan masuk sahur. Sahar adalah waktu sehabis gelap malam lah nak kalam pici le, nak kalam kaliji le, nak kalam pakai le. Masuk waktu sahar. Sahar itu berlaku sampai sebelum subuh. Sahar namanya. Kemudian orang bersahur. Yang sahar setiap malam. Sahar itu semalam. Kalau siswa nama basahan. Waktu yang terbentang semenjak malam pakai habis sampai menjelang subuh masuk sahar. Kemudian orang sahur. Sahur ko makanan. Kemudian suhur. Di Jawa namanya parak siang. Sampai kini belum tahu mau pribadi apa kau parak siang. Bisa jadi kau cerita kalau keparak ini. Siang wak keparak siang. Itu lalu siang. Tapi mana tahu itu bid'ah saja. Hana bid'ah ia cerita-cerita buat separak siang. Cuman dewa lah populer namanya parak siang. Jadilah parak siang. Ayam baku kuat. Parak siang. Parak siang tu sahur. Sahar. Sahur itu sebenarnya nawakatu sahar. Nah, amalan-amalan yang disukai di waktu sahar di samping salat bagi siapa yang belum salat witir. Sudah isa alun, kalau alun. Tengah malam tidak. Lalu tersentak kira-kira jam 4:30. Waktu masuk jam 5 kurang sekian. Ada waktu sampai jam 20 minit atau 10 minit. Salatlah. Salat kalau alun salat genap dari salat genap saya. Beko tambah ganjil cek. Misal kau bantuannya talaki sembahyang 5 talaki silakan.
Langsung 5 boleh. Bagaimana langsung 5 rakaat tanpa putus? Because salamnya di akhir saja. Dua-duanya tasyahud akhir saja. Atau tori kedua, 4. Lampir rakaat duduk. Lalu salam. Kemudian tambah serakaat lagi. Itu dua teori. Kau terlekit 3 no, mau deh 3 lah. Kalau 3 kalian suam. Cik no, pemalih mana waktu ada 9 jam. Cik no, kau nak rancak. Cik no, cik saja itu. Kalau waktulah tagayang. Tiba di masjid, nama jam 6 paling betul. Ada jam mati, ada jam menghari, ada jam hidup. Jam pun paling betul. Semua ya. Waktu ti masjid kah? Asona waktu ada 5 minit lah. Kau cepet ti masjid. Kurang ada nazar lah. Tatul masjid lah. Witir. Ataupun tidak pun tatul masjid, langsung saja. Diperkirakan bisa 2 rakaat tambah 1. Atau 3 rakaat langsung. Telah terwakili di tahiyatul masjid dengan 2 rakaat itu. Tiba di masjid, Italia, jam jalan kau nama kau? Running tag. Jawab kan namanya jam jalan. Ada waktu 3 minit, 5 minit leh. Kau bisa salat 3 rakaat. Nah, 2 Allahu Akbar. Lalu witir. Atau langsung setigo. Witir. Tergantung awak. Barawak sempat. Tidak ada tatul masjid dengan salat 2 rakaat tadi lah terwakili tatul masjid. Yang penting tatul masjid. Sebelum duduk ada salat 2 rakaat. Itu yang penting. Sebelum duduk kita laksanakan salat 2 rakaat. Apapun salatnya lah dianggap tatul masjid. Dan tak perlu kita niat khusus sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tidak perlu dibaca itu. Bagi yang rajin membaca. Karena yang dikatakan tahiyatul masjid adalah salat 2 rakaat sebelum duduk. Idza dakhala ahdukumul masjid, apabila salah seorang kamu masuk masjid, falyarka' rak'atain. Hendaklah dia salat 2 rakaat qabla ayyajlis, sebelum dia duduk. Berarti salat apapun. Cuman ulama-ulama kita, para imam-imam fikih besar, imam fikih mengatakan dikasih nama. Nama tahiyatul masjid. Nama kalau datang kemudian tahiyah salat yang dilakukan sebagai salam penghormatan untuk masjid. Karena kepada Allah kita tidak mungkin macam salam. Allah tu salam kan. Assalamualaikum tidak mungkin. Nah, pengganti salam kepada Allah, awak setiap masuk rumah kan Assalamualaikum. Rumah awak, rumah orang. Tapi ke masjid kita tidak macam Assalamualaikum kepada Allah. Sebagai penggantinya tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu kata Nabi SAW, asa muasanya apabila salah seorang kamu masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum duduk, tanpa menyebutkan salat apapun jua. Lalu para ulama-ulama memberi nama tahiyatul masjid. Jadi boleh secara khusus dibuat tahiyatul masjid khusus, sengaja aku salat tahiyatul masjid boleh. Kalau bagi nama sengaja tidak masalah. Atau dengan salat 2 rakaat yang salat apa saja. Lah termasuk, lah tercakup, include orang kini ke dalam salat itu. Itulah tahiyatul masjid. Dia gara-gara nama itulah orang ada yang mengecekkan. Nanado kan tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk surau,
Ndak ada tahiyatul surau. Ndak ada kita musala ko tahiyatul musala. Yang ada masjid. Ko kecek ustazah ko pedusi ni ngecek, ustazah pedusi. Sebab ndak dulu ustazah nak lelaki tu. Ketika tu beliau mengaji di Surau Jambek. Kita ndak menyebut orangnya, ciri-cirinya ndak kita sebut kan. Tapi setengah lantang menyebut ambo di sebelum tu lama dah tiba mengaji. Tak ada tayatul surau Jambek tu. Ndak ada tayatul musalahnya, ada tayatul masjid. Jadi siasa ibu-ibu nama surau ndak ada salat tayatul masjid. Tayatul surau. Sebab yang ada tayatul masjid. Awak nan bodoh bana ketika tu teman-teman nuang awak. Dia gara-gara ndak ada tayatul surau. Memang ndak ada tayatul surau. Apalagi tayatul surau Jambek niatnya ndak dulu. Sengaja aku tayatul surau Jambek ndak ada. Itu gara-gara nama kan. Jawa namanya kalau ndak Jumat ya surau. Atau musalah. Padahal semuanya adalah masjid. Masjid semuanya. Apa saja tanah wakaf yang di situ dibangun sebuah bangunan untuk salat 5 waktu, Jumat atau tidak Jumat, yang penting disediakan salat 5 waktu situ, sudah masjid namanya. Tetapi dirawat untuk membedakan antara masjid yang dipakai untuk apa? Untuk Jumat dengan yang tak pakai Jumat, apa namalah nan untuk Jumat ko jamiah. Jamiah ko orang terjemahan menjadi bahasa Arab raya. Masjid raya jamiah. Beko masjid-masjid ketik apa nama surau. Dan era tahun 80-an bernama musala. Musala ko lah nama kudian jo. Dulu surau. Siswa surau ko tempat guru maja mengaji dan guru di sinan. Lalu lah mengaji ke surau-surau, mengaji agama, mengaji alibata dan mengaji agama. Apa namalah surau? Surau ini anu, surau ini anu, surau ini anu. Itu dan surau. Cuma dia namanya dalam masjid, sehingga kawan aku mengajian tidak ada tayatul surau. Ya memang tidak ada tayatul surau. Nah balik kita kerja juga balik. Lalu setelah kita witir, apa amalan yang kita lakukan? Subuh lemas wa, salat Allah, subuh lemas wa. Nah, di waktu sahar itu, waktu sebelum subuh masuk, ada amalan-amalan yang utama. Salah satunya istighfar. Salah satu tampek waktu saat yang terbaik untuk beristighfar minta ampun kepada Allah adalah di waktu sahar. Di waktu subuh sebelum masuk, sehabis gelapnya malam. Dan itu ciri-ciri orang-orang bertakwa yang dicalonkan menjadi calon anggota. Baca aja anggota, calon anggota penghuni surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ayat yang kita baca jago. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di kebun-kebun, di taman-taman surgawi. Dan mata air yang banyak sekali. Mereka dulu di dunia di waktu sahar atau di waktu sahurnya di bahasa Arab, mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah. Di mana tak senantiasanya di ayat nangka 8 balik wabil ashari hum yastaghfirun. Yastaghfirun itu maknanya selalu. Istimrar, memfaedahkan selalu. Di waktu sahar atau dia lazim membaca di waktu sahur, atau disiko terjemahnya di akhir malam. Mereka para hamba-hamba Allah yang muttaqin itu dulu di atas dunia yastaghfirun, mereka senantiasa memohonkan ampun kepada Allah di waktu sahur.
Dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-6 hampir sama, wal mustaghfirina bil ashar. Ciri-ciri orang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah, al mustaghfirin, itu orang-orang itu meminta ampun di waktu sahur. Dengan begitu, dapatlah kita paham, meminta ampun, beristighfar kepada Allah salah satu waktu yang bagus, dan itu tercantum dalam Quran adalah waktu ujung malam menjelang subuh masuk, beristighfarlah ketika itu. Jadi kalau kita setelah selesai salat witir misal, nyampe setengah 4 atau setengah 5 menjelang subuh masuk, setelah salat isilah dengan istighfar. Bahkan disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa, ketika malam tertinggal, tersisa sepertiga malam. Sulusai akhir, ketika malam tinggal sepertiga akhir, di ujung malam turun ke langit dunia. Kita tidak mengaji turun-turunnya, terserah, yang penting Allah turun ke langit dunia. Nah, ketika itu dibilang, siapa yang minta dikasih, siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang minta ampun diampuni. Ketika sepertiga malam tinggal, maka jadilah ketika itu, di waktu sahar itu, 3 itu pakai di samping salat bagi yang belum salat, di samping witir bagi yang sebelum witir, 3. Nanti kau mintalah apapun yang diminta, doalah apapun yang hendak kita doakan kepada Allah, dan minta ampunlah kepada Allah. Itu waktu itu yang bagus, dan termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk memohon, berdoa dan beristighfar kepada Allah. Kan diundang dalam hadis riwayat Muhammad dikatakan, mana orang-orang yang meminta ampun, minta ampunlah biar aku ampuni. Mana mereka yang hendak berdoa, berdoalah biar aku kabulkan. Dan mana mereka ingin meminta, mintalah aku kasih. Lah ditawari begitu. Nah, jangan kita sampai lengahkan waktu itu, atau buangkan, jangan dibuang waktu itu. Istighfar terbaik adalah mencakup istighfar itu kepada 5. Minta ampun untuk diri, untuk 2 orang tua, untuk guru-guru yang telah menunduk mengajari kita, menuntun membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang berilmu, untuk kaum muslimin dan muslimat, dan untuk orang yang sudah mati. 5. Dan kaulah diwakili barangkali oleh doa Nabi Nuh, Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Surah Nuh. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa siapa saja yang masuk ke rumahku selagi dia beriman, dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Maka apalah doa itu? Karena nanti ucapan istighfar itu banyak, lafaz-lafaznya banyak, kita boleh pilih nama yang kita suka, nama yang kita mau. Silakan beristighfar. Yang penting istighfarnya. Mau istighfar yang ada dalam Quran? Ada. Istighfar yang dibaca Nabi ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin, Nabi Adam dan istri beliau. Bahkan dinyatakan itulah istighfar pertama yang dibaca oleh makhluk, Nabi Adam. Atau istighfar yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana tercantum dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 1. Rabbana filli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa kaum mukminin di hari dilaksanakannya hisab di akhirat. Dan Ibrahim atau doa Nabi Nuh tadi. Doa Nabi Nuh. Dia mau dia nak apa ambil mencelik tadi. Di kita yang nak mencelik kalau apa tu. Oh. Jangan galak lah guru. Surat Nuh, surat ke-71. Ayat terakhir 28. Rabbil firli, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku satu. Wali walidayya, dosa kedua orang tuaku, dua. Waliman dakhala, dan dosa siapa saja yang masuk ke rumahku, mukminan, orang mukmin dia. Ambo dia acok baca doa aku, datanglah ke rumah ambo. Sebabnya lah memintakan ampun kepada Allah. Tapi mukmin wah. Jangan lupa buat jenjengan kalau masalahnya. Bakoyah men ko sandik mana orang kan. Nyalah memintakan ampun kepada Allah tapi nak dos ketik jo baliknya kan bakoyah. Aku nak kaji jangan masuk aku kaji. Rabbi filli wali walidayya waliman dakhala baitiya walil mu'minina mu'minat. Itu doa Nabi Nuh. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, dosa orang tuaku, dosa siapa saja yang masuk ke rumahku, dan dosa orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Bisa dibaca waktu sahur. Kan doa dalam Quran itu kan bukan hanya dipajang. Doa bahkan doa terbaik adalah doa dalam Al-Quran, ke istighfar. Silakan baca di waktu sahur menjelang subuh masuk. Yang subuh masuk. Ada fatwa ulama begini, manakah yang lebih utama? Membaca Quran, mengulang-ulang hafalan Quran, murojaah dengan berdoa, beristighfar di waktu-waktu saatnya berdoa dan istighfar. Dalam fatwa itu disebutkan diutamakan yang punya waktu. Contoh, antara azan dan iqamat yang paling utama bukan baca Quran, berdoa. Itu contoh. Karena antara azan dan iqamat adalah waktu terbaik untuk berdoa. Baca Quran bisa di lain waktu. Ini menurut fatwa itu, dan Ambo termasuk orang yang mengikuti fatwa ulama itu. Salah satu waktu saat di mana apabila orang berdoa tidak ditolak, dikabulkan adalah antara azan dan iqamat. Menurut pendapat dan pemahaman setelah baca-baca itu, bagusnya orang yang ingin menghafal, mengulang hafalan Quran jangan di waktu itu. Itu waktu terbaik untuk berdoa. Begitu juga sahur. Waktu sahur, waktu terbaik untuk istighfar. Istighfarlah. Waktu terbaik untuk berdoa dan memohon meminta kepada Allah. Maka berdoa meminta memohonlah kepada Allah. Di samping itu bacalah Quran. Karena itu waktunya lah ditunjukkan waktu terbaik. Itu terbaik. Jadi dengan begitu, andaikan muncul pertanyaan, apa pertanyaan Pak? Awak lagi cepet jago. Sembayanglah seolah-olah itu mengalih. Jarang iya. Menunggu ayah masak, kita bisa zikir kan? Bisa doa, bisa memohon, bisa berzikir, bisa istighfar. Inilah ayah masak. Bisa jago.
Intinya jangan waktu-waktu bagus itu dilewatkan. Berbeda dengan kami para guru-guru. Ambo kan guru, ndak ulama ada guru. Kalau ulama jauh ajaran ketih, payah anak ini. Maka waktu-waktu terbaik bagi mereka terkadang di waktu malam itu untuk membaca, mengkaji, memahami, menganalisa. Sehingga dikatakan dalam sekian banyak buku, kitab, bahwa zikirnya para ulama itulah membaca, menelaah, mempelajari ayat-ayat serta tafsirannya, membaca hadis-hadis beserta syarahannya, membalik-balik kitab-kitab fikih supaya jelas hukum dan aturan-aturannya untuk disampaikan. Itulah zikir mereka. Karena membaca itu pun zikir namanya, mengingatkan orang kepada Allah. Membaca juga mereka baca Quran, karena tafsir yang dibaca itu Quran. Nah, itu bedanya antara orang yang tidak mengupas, mengkaji-kaji malam hari dengan orang yang biasa. Ya salatlah, salatlah malam hari, doalah, berzikirlah, beristighfarlah di waktu sahar. Itu maka kita awali tadi ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Intinya masih ada waktu 3 menit. Intinya salah satu ciri di antara orang-orang yang Allah janjikan untuknya jannah surga tercantum dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 16 dan dalam surat Az-Zariyat yang tadi kita baca surat ke-51 tapiknya mana adalah wabil asharihum yastaghfirun ayat ke-8 balik sudah balik ya. Itu ciri-ciri orang-orang yang Allah janjikan untuknya surga dengan segala macam kenikmatannya. Mereka meminta ampun, beristighfar, taubat kepada Allah di waktu sahar. Itu garis bawahnya, itu sahar. Waktu sahar adalah waktu di ujung malam setelah hilangnya pekat atau gelapnya malam. Lah nak malam pekat lah nampak sampai subuh, namanya sahar. Itu kesimpulan kedua. Dan di waktu sahar bagi siapa yang belum sempat salat malam dan witir silakan. Lalu pergunakan waktu itu untuk berdoa, berzikir, beristighfar, memohon dan minta ampun kepada Allah di waktu sahar itu. Kemudian pelajaran terakhir daripada ayat yang kita baca bahwa ada saat-saatnya waktu terbaik untuk berdoa, maka dahulukanlah doa di situ. Ada saat-saatnya disyaratkan kepada kita ditampik di waktu keadaan untuk istighfar, dulukan istighfar. Dulu istighfar. Ada saat-saatnya waktu-waktu terbaik untuk salat situ dulu gitu. Jadi pandai kita mengetahui kapan waktu-waktu terbaik. Nah, itu contohnya tadi. Banyak orang antara azan iqamat membaca Quran. Pada itu waktu terbaik untuk berdoa. Contohnya begitu. Nah, sebagai penutup, memang penting kita terus-menerus belajar, taklim, menyimak dan mendengar. Karena keutamaan orang yang menyimak, mendengar taklim itu melebihi keutamaan orang yang beribadah saja tanpa ilmu. Kalau kita bikin perandaian, andaikan ada ibu-ibu atau bapak nan suntuk men salat sejak cekul sampai kini, lalu ada orang taklim pun ndak baju seragam, itu ndak taklim. Dan taklim pun ndak ibu-ibu. Taklim ko kan allama yu'allimu taklim. Allama mengajar. Ini taklim mengajarkan ilmu. Kalau majlis taklim, majlis di situ ilmu yang diajarkan. Yang mengajarkan muallim. Yang belajar muta'allim. Maka yang terbaik adalah mempelajari ilmu. Andaikan kita duduk sekolah, ada orang yang duduk sibuk senyap berzikir-zikir.
atau ngomong Quran. Guru ngaji. Atau salatnya. Menurut apa yang mau ketahui, dibanding dengan ta'lim lebih utama. Bahkan salat sunat pun ditunda, seperti fatwa Syekh Utsaimin. Ada orang ta'lim setelah salat fardu. Dia belum salat sunat deh. Salat sunat bisa ditunda, tapi ta'lim tak bisa. Kau ta'lim kan tak ceramah, tak mengaji ta'lim. Kalau waktu ini kau kan masih cerita ta'lim. Itu yang terbaik. Jadi kita harus jeli, harus mengerti ana lebih didahulukan, diprioritaskan, lebih utamakan, dan seterusnya. Semoga apa yang kita sampaikan berfaedah, bermanfaat untuk ambo sendiri dan kita semua. Karena kaji kita. Buya awak nanti boleh bakal. Silakan. Kalau apa tidak ingin duduk, tagak miang. Tapi kalau ingin duduk, tutup masjid. Orang 2 minit li azan. Pilihan 2. Mau tagak, menunggu azan sampai azan selesai, atau mau duduk, tutup masjid. Biko bara kalau kita sedang salat nanti terdengar orang azan, ya, lanjutkan nanti salat. Setelah itu masih terdengar orang azan, simak azan. Tapi kalau kita masuk masjid orang azan, kita tutup masjid, rugi. Rugi satu fadilah. Fadilah mendengar menyimak azan. Karehati tutup masjid, azan melan tutup masjid, cik. Jadi yang terbaik kalau kita masuk masjid orang azan atau ka azan. Tagaklah sebentar. Simak azan, kemudian doa, tutup masjid. Tapi 2 minit orang azan, terserah doa. Bisa dipataskan tutup masjid, silakan pataskan. Atau kita ingin tagak saya dulu, tagak saya sana atau enggak. Sebab nak boleh duduk, bagus nak boleh duduk. Awak belum tutup masjid. Berdosa kan tak berdosa tu. Cuman kita belum tutup masjid. Pilihannya di pilihan berganda bentuknya. Lah. Buya aku bertambah pakai pun tagak. Merambang luak jadi buya. Cukuplah buya dikit tinggi kecil saya. Banyak nak buya. Sekian. Alah, dah guru. Guru wak. Oh iya. Kalau guru ambo itu diakhiri dengan subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.